sebelum menikah itu memang agak aneh juga karena kata cukup itu sampai mana tuh? Kita punya uang ratusan juta di rekening. Saya pulang kampung kemarin, makan masih ikan yang pas kita miskin kemarin itu. Masih, iya masih ikan-ikan itu aja masih. Makanan paling mahal masih kepiting. Itu pun 100.000 kepiting. Satu ember. Semakin kita bercakap ini, dilema usia 30-an ke atas itu adalah pintu karir terbuka, pintu sukses kebuka banyak, tetapi semakin hari orang tua kita semakin tua itu dia. Nah, saya tidak mau menjadi orang itu orang-orang yang menyesal punya segalanya tetapi orang yang mau dia banggakan tidak ada di dunia. Nah, itu dia. Tapi kalau warisan yang paling berharga sama dia itu adalah ya warisan berkarya tadi itu, membaca buku, berkarya, integritas. Wah, itu. Im, tadi lu sempat ngomong lagi yang kata-kata yang di Daniel Mananta gitu ya. Lu bilang bahwa gue mau tahu persepsi lu dan gue mau tahu hal apa yang terjadi sehingga lu bisa membuat statement seperti itu, karena mungkin gue orang yang dari lahir Jakarta gitu ya. Mungkin gue nggak begitu banyak explore dibandingkan orang-orang yang merantau seperti lu ke Jakarta. Nah, lu kan sempat bilang tadi bahwa Jakarta dan fitnahnya gitu ya. Nah, apa yang lu temukan di Jakarta sehingga lu bisa mengatakan seperti itu? Berarti kan, gua potong dulu. Ketika lu bilang Jakarta dan fitnahnya, berarti lu menemukan persepsi yang original, persepsi yang mungkin yang lebih tepat dibandingkan orang-orang yang melihat Jakarta pada kebanyakannya. Kebanyakan. Gitu. Ya itu tadi, berbanding lurus dengan fitnahnya, rahmatnya paling tinggi. Tapi berbanding lurus dengan fitnahnya tuh Jakarta itu. Aku mau cari apapun di sini bisa, coy. Mau cari rezeki di sini paling banyak. Wah, paling banyak gini. Tapi fitnahnya juga sebanyak itunya tuh. Nah, Jakarta ini saya ibaratkan kalau di Wakatobi itu ada istilah namanya pasi. Pasi itu kalau di tengah laut kita lihat, bukan kita lihat daratan. Aduh, pasi itu bahasa Wakatobi itu di antara laut ada laut yang tidak dalam. Apa ya? Seperti kayak pulau karang gitu. Tapi bukan pulau dia, masih di bawah laut. Nah, di situ itu banyak ikannya. Nah, di antara laut yang dalam ada pulau yang belum jadi pulau, bukan pulau tapi ya. Dia kayak lautan dangkal. Tapi ini laut dangkal ini di antara laut yang sangat dalam gitu. Pasi namanya. Dan ikannya banyak, terumbu karangnya paling bagus. Itu berarti rezekinya banyak. Tapi untuk ke Pasi ini dari pulaumu ombaknya kencang-kencang. Itu dia Jakarta, coy. Itu dia Jakarta itu. Ikannya paling banyak. Terumbu karangnya paling indah tuh. Tapi untuk ke situ kencang banget nih ombak nih. Itu pilih aja, mau di rumah kah mancing dari pantai bisa juga. Tapi tidak seenak ikan itu. Karena ikan yang di sana jarang dijamah tuh. Hanya dijamah sama pelaut-pelaut yang ada. Dan ombak yang kencang hanya untuk pelaut yang mahir. Wow. Itu juga yang mungkin lu bilang privilege-nya kalau di Jakarta mungkin ya lu bilang tadi nyari apapun mudah. Semua, ataupun coy. Mencari pekerjaan pun ya mungkin seorang seniman kayak lu jauh lebih mudah, mungkin lebih banyak job ataupun banyak kalau itu sangat yang lebih banyak opportunity, kesempatannya lebih banyak. Nah, tetapi itu kan opportunity atau privilege dari Jakarta. Nah, tapi gue yang justru ngerasa bahwa lu bisa menunjukkan privilege yang Jakarta atau kota-kota lain yang nggak punya adalah di Wakatobi sendiri privilege-nya adalah udara yang bersih. Udara yang tebal banget dibandingkan polusinya. Terus lu di Jakarta ini kita itu nggak bisa melihat bintang bulan dan sebagainya, tapi justru di Wakatobi sendiri kita, utama lu ya, lu bisa melihat keindahan ciptaan Tuhan yang luar biasa gitu secara alam. Itu luar biasa. Betul kan, barang siapa yang bersyukur kan akan kutambah nikmatku tuh.
barang siapa yang ingkar, sungguh azabku sangat pedih. Jadi definisi bersyukur itu sebenarnya bukan kita lagi di mana, tapi kita lagi bikin apa gitu. Kok bisa taruh saya di Amsterdam di Jakarta tetap bersyukur juga tuh. Dan walaupun definisi bersyukur itu yang paling level paling bawah itu adalah alhamdulillah. Kita Ya. bilang alhamdulillah itu bersyukur. Tapi masih level paling bawah itu. Level selanjutnya adalah apa yang kita punya ini dimanfaatkan. Right. Dapat motor baru, level bersyukur paling rendahnya adalah alhamdulillah ada motor baru. Kalau mau di upgrade lagi syukurnya dari motor ini, manfaat apa sih yang bisa saya ini? Antar mama di pasar. Oh, ojekan. Ojek bikin jadi rentalkan atau apa tuh supaya masuk akal yang barang siapa yang bersyukur akan kutambah nikmatku. Kalau motor itu kepake ngojek, kau rentalkan akan ditambah itu. Dapat duit, beli motor lagi. Masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Jadi bersyukur pakai kata alhamdulillah itu sangat dianjurkan, tapi itu masih level paling bawah. Harus di-upgrade lagi dengan apa yang kau punya. Dilihat sudut pandang apa ini. Nah, saya begitu. Kau taruh saya di Wakatobi, apa yang kita punya sih yang bisa kita syukuri? Lihat bintang-bintang, lihat langit. Kemarin saya bonceng istriku di Wakatobi, kita jalan di pantai, salah satu pantai, malam hari itu naik motor. Kita sempat berhenti hanya untuk menangis, bersyukur saja. Ya Allah, hal-hal sederhana yang setiap hari kita lihat ini, cuman karena di skip sama Jakarta, tidak pernah kita lihat. Wah, itu luar biasa megahnya ini ciptaan Tuhan tuh. Bintang saja coy. Bintang. Kemarin kami ada kerjaan di Wakatobi, saya bawa satu bandku. 12 orang ke Wakatobi. Kita dikasih villa sama yang punya acara. Yang villa-villa yang buka pintu laut gitu. Tengah malam kami semua mandi di laut itu. Basisku terjun langsung pakai celana dalam, saya ikut semua, kita tidak tahu mau dimakan gurita. Kita turun terus, kita yang luar biasa bintang dan bulan ini setiap hari kita di bawahnya, tapi kita tidak pernah lihat itu betapa kita hanya orang-orang yang beruntung bisa lihat ini. Nah, hal-hal yang seperti ini kita tidak akan mengerti perspektif ini kalau tidak merantau tadi. Right. Tidak, Benar. Bahkan kita bisa mengenal diri kita Wakatobi dari pakai POV kita di Jakarta. Saya di Jakarta, saya lebih kenal Wakatobi ketimbang dari kalau saya hanya di Wakatobi saja. Oh, ternyata bedanya kita, karena ada komparasi, ada itu. Begitu pula kalau di Jakarta tetap bersyukur juga, oh yo alhamdulillah sini bedanya satu kali manggung di Jakarta dengan satu kali manggung di Sulawesi kan sangat beda jauh tuh. Iya. Disyukuri juga alhamdulillah dengan itu apa. Nah, hidup ini komprominya adalah hal-hal yang buat kita tidak nyaman, terserah kau mau berdamai kah atau carikan solusi. Kan dua itu aja. Kalau kau tidak nyaman, dua solusinya. Dua kriterianya, kau mau carikan solusi atau berkompromi sudah. Saya tidak nyaman dengan polusi itu. Kan dua tuh. Kompromi aja, cari AC air purifier atau sesekali pulang deh di Wakatobi itu. Itu. Wow. Dari tadi kan lu ngobrol tentang berbau dengan pemikiran lu, bahasa lu itu berbau dengan yang namanya filosofis. Nah, awalnya lu belajar filosofis atau lu suka filosofis tuh dari mana sih? Ataupun lu sempat baca buku kah? Ataupun gini, mungkin pertanyaan gini aja. Ada gak sih buku yang lu baca yang akhirnya mengubah hidup lu banget sampai detik ini? Mungkin lu ingat buku itu dan lu keinget, oh buku ini nih yang mengubah hidup gue nih. Gitu, saya sudah buat sebenarnya kemarin itu ada 5 buku yang merubah nganggurmu, judulnya nanti cek di YouTube. Ada Atomic Habit. Kalau yang di Indonesia ada Filosofi Teras, itu sangat populer itu. Psychology of Money yang ketiga. Ada lagi Bicara, itu ada seninya. Kemudian ada Rumus Bahagia, Moga Udah. Atomic Habit James Clear, itu berbahasa Inggris tapi sudah banyak terjemahannya tuh. Ada Rumus Bahagia, Moga Udah, orang India yang tulis, berbahasa Inggris juga. Tapi ada terjemahannya itu kalau tidak salah. Ada Filosofi Teras, ini orang Indonesia, Andre Manampiring. Ada Bicara, itu ada seninya. Wah, itu buku paling bagus. Orang Korea yang tulis, ada terjemahannya juga. Sama Psychology of Money. Itu
tercukup itu. Tapi saya bukan hanya mengambil, kan referensi itu kan referensi. Tidak ada orang jenius, yang ada adalah orang yang referensinya paling banyak. Wow. Orang yang referensinya paling banyak, itu dia orang jenius. Wow. Ini gue justru kayak digampar sama lu gitu ya, bahwa mungkin ini bahasa gue aja ya, maaf kalau salah. Bukan orang yang tinggi pendidikannya yang sukses, tetapi ada orang yang mau banyak belajar tentang sesuatu hal, terutama tentang kehidupannya. Itu yang orang sukses, itu yang gue dapat dari lu. So, mungkin one day gitu kita akan tua, Im. Setuju ya? Kita akan berubah dan lu pun bakal pensiun, dan mungkin podcast ini mungkin one day karena gue udah tua mungkin udah nggak ada lagi juga. So one day kalau udah tua nanti, ataupun bahkan lu pasti kita akan meninggal gitu, lu meninggal gitu ya. One day lu pengen dikenal seperti apa, Im, sama masyarakat Indonesia? Sebenarnya ya mimpi yang besar itu perlu juga tuh, tapi jangan sampai mimpi besar kita ini bukan prioritas. Maksudnya bukan yang kita butuhkan tuh. Saya itu cuman cukup menjagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka tuh. Saya pengen apa yang saya lakukan ini berimbas seperti yang bapak saya lakukan, berimbasnya ke saya. Saya pengen lakukan sesuatu supaya anak saya atau adik-adik saya, sepupu-sepupu saya di Wakatobi punya imbas yang sama. Bahwa kalau fokus itu kita bisa kasihkan perhatian lebih, kita akan dapat semua yang kita mau, Jo. Nah, itu kabar gembiranya itu. Kabar gembiranya suksesku dengan suksesnya artis lain itu berbeda. Suksesku ini bukan hanya suksesnya kami, bukan sembarang sukses. Sebab suksesnya kami ini adalah kabar gembira buat kamu juga orang miskin di Wakatobi. Adalah kabar gembira kepada kamu orang yang setiap hari dibully di sekolah. Itu bedanya suksesnya kami dengan yang lain. Nah, karena artis lain start dari Jakarta misalnya, kami start dari tidak ada listrik, itu jauhnya saya. Bahkan kita setara pun tidak, kami jauh lebih tinggi karena kau mulai dari sini, kami mulai dari sini. Bahkan kita berada di posisi yang sama, pasti kami lebih tinggi karena kau start dari sini, kami start dari sini. Jadi kalau ini dikasih naik pasti kami begini. Jadi saya recruiting orang-orang yang mulai dari kampung itu harus sukses, karena biar ini jadi kabar gembira. Lagu Komang, film Komang sukses, harus sukses. Biar menjadi kabar gembira kepada kamu orang yang mana ada sih kau nonton film yang syutingnya di Buton? Mana sih? Coba ada. Pasti paling jauh apa, Jogja, apa Jakarta, Bali, itu mulu. Tidak ada yang salah dengan itu, tapi mana ada sih film yang ambil Indonesia Timur dan film percintaan. Kan biasa kalau kau nonton film Indonesia Timur selalu orang sekolah sulit. Nah, itu tuh. Orang mau tarung gitu, orang silat gitu. Orang yang rumahnya orang keterbatasan listrik gitu. Padahal ada cinta juga di sana, setiap hari terjadi tuh. Padahal hari-hari juga kami jatuh cinta, kami marahan, sama seperti kamu di Jakarta. Jadi film ini makanya saya harus 10 juta. Supaya ada percontohan, ada kemungkinan. Ini bisa jadi kabar gembira buat kita semua. Jadi beda suksesnya kami dengan yang lain itu. Kalau Raim bisa, tetangga saya ini masih ada yang tidak tahu internet itu apa. Jangankan internet, listrik. Masih ada yang tidak terpapar listrik. Jadi berbeda. Kita setara pun berbeda, coy. Karena kau mulai dari perpustakaan yang bagus, saya mulai dari listrik yang tidak ada. Neneknya Komang masih ada keluarga yang tidak tahu saya artis. Tuh. Sampai sekarang ada kami punya keluarga yang dia tidak tahu saya kerja apa sampai sekarang. Karena tidak pernah terpelajari. Tahu-tahu dapat duit aja gitu ya. Tapi kenapa kita dikasih iya. Jadi berbeda, coy. Makanya harus berhasil. Apa yang dilakukan? Saya kemarin itu pulang di Wakatobi ini. Kalau mau dijadikan closing, saya kemarin di Wakatobi itu lagi nongkrong di kafe. Karena saya pengen nongkrong sama anak-anak muda di sana. Sharing-sharing saja. Orang-orang yang main di Instagram, apa namanya? Konten kreator lah. Itu dia. Ada penyanyi kafe di situ. Adik-adiknya kami. Terus dia nyanyi laguku. Terus saya naik ke sana. Juga tidak apa-apa tuh. Karena aku mau bayar saya berapa juga. Saya tidak sedang merendahkan diriku ini.
Iya, iya. Kalau kau bayar saya berarti masih ada hargaku, berarti Ya, setuju. berarti masih murah dong. Tapi ikhlas ini kan tidak ada tuh. Nah, ke situ terus saya bilang satu hal. Namanya Safa, Safa ini orang yang nyanyi ini. Dia bilang, apa yang saya lakukan sekarang ini, saya sangat terhormat sedang menjalani mimpimu. Jadi saya ini Safa, kuliah saya di Jakarta ini saya sangat terhormat sedang menjalani mimpimu. Karena cita-citamu itu mau jadi seperti saya. Sama seperti 10 tahun yang lalu, Ari Kriting terhormat sedang menjalankan mimpiku. Itu dia, saya bilang. Ada 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, Ari Kriting lagi merasakan kehormatan itu. Sedang menjalani mimpinya Raim Laode. Wow. Sekarang saya sangat terhormat sedang menjalani mimpimu ini. Itu berarti di masa depan kau akan terhormat seperti kau memandang saya dengan Ari Kriting. Karena ada percontohan. That's good. Jadi beda suksesku dengan yang lain. Wow. Im, thank for coming sekali lagi. Terima kasih kembali. Dan akhirnya gue belajar banyak hal dari lu, utama ada rendah diri. Yang selanjutnya adalah kita itu selalu apa ya, mungkin setiap harinya atau selama kita hidup itu selalu nge-grounding gitu, mas, bener-bener napak tanah, bener-bener apa ya, sadar diri dengan diri kita gitu. Banyak orang soalnya ngelakuin sesuatu tapi nggak sadar diri dengan dirinya. So sekali lagi thanks for coming. Teman-teman, kalau suka dengan podcast ini, gua ngobrol sama Raim, jangan lupa like, comment, subscribe, dan teman-teman, inilah biografi Raim Laode. Dadah, see you next time.